Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansemabilita warga Morowali tercinta. Kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Dan kali ini kita akan ngobrol politik alias ngopi. Dan di kesempatan kali ini saya sedang bersama-sama dengan seorang politisi muda dari partai yang menang pemilu di Morowali selama 2 kali berturut-turut. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan politisi Partai Nasdem, Pak Dewan, Pak Gapar Hilal. Apa kabar, Pak Dewan? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, Bapak sehat? Pak Dewan, masih menjabat ya? Alhamdulillah, sampai saat ini. Berakhir di? 28 Agustus 2024. Berarti sedikit lagi? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Di Partai Nasdem, apa jabatan? Sejak 2024 itu ada restrukturisasi dan kemudian saya digeser hari ini di Ketua Dewan Pakar. Ketua Dewan Pakar. Ketua Dewan Pakar. Kalau di DPRD? Ketua Fraksi Nasdem. Ketua Fraksi Nasdem ya. Luar biasa. Pak Dewan, ini sama-sama kita tahu bahwa Pilkada sebentar lagi, 27 November 2024, ya, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029. Tentu Partai Nasdem akan mengusung kadernya sendiri, itu positif ya? Itu pasti. Nah, pasti. Ini kan ada dua ini, ada 2 kader Nasdem di lapangan yang sedang menghambur baliho ini kan? Ya benar. Kalau sebagai pengurus partai, bagaimana Pak Gapar melihatnya? Ya apa ya? Saya selaku bagian dari kader melihat itu sebagai bagian dari proses dan dinamika ya. Dinamika. Artinya itu sekaligus pesan bahwa Nasdem ini partai terbuka. Iya. Partai terbuka. Dan kemudian tidak ada muatan keberpihakan kepada salah satu kader atau privilege terhadap kader, keistimewaan terhadap kader. Yang pasti sebagai kader apapun, siapapun yang kemudian pada finalisasi nanti ditentukan oleh partai ini kader yang kemudian akan diusung, itu yang akan kita kemudian genjot melakukan kegiatan-kegiatan konsolidasi pemenangan untuk memenangkan kader partai. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai hari ini kira-kira yang akan direkomendasikan oleh Nasdem siapa di antara 2 nama itu? Ya, kalau hari ini sepengetahuan saya itu Ketua DPD. Pak Taslim? Ya, Ketua DPD. Seperti itu ya? Dr. Andus Haji Taslim. Itu sepengetahuan saya ya. Nah, Partai Nasdem kemungkinan besar akan mengusung Pak Taslim. Ya. Ini ada tarik menarik saya lihat, Pak Gapar. Apa itu? Ada tarik menarik soal wakil. Kan kemarin ada yang bilang tetap berpasangan dengan Pak Najamuddin, wakil Pak Taslim di periode 2018-2023. Ya. Tapi kemudian beredar informasi dan banyak sekali gambar-gambar muncul. Isu yang beredar, pembahasan di mana-mana bahwa Pak Taslim akan berpasangan dengan Pak Asgar Ali dari Partai Gerindra. Itu ya. Nah, sebenarnya bagaimana ini? Bagaimana ya? Soal formasi ya. Soal formasi itu saya pikir sampai hari ini masih semua bebas berspekulasi. Ya. Bebas berasumsi, bebas beropini. Ya. Toh pada akhirnya kan keputusan partai yang kemudian akan memfinalisasi itu. Apakah Pak Dr. Haji Najamuddin atau Pak Asgar Ali. Nah, untuk kemudian memastikan itu kita hari ini belum bisa. Karena apa? Deklarasi belum dilakukan, ya kan? Terus kemudian surat sakti dari DPP juga sama-sama belum dimunculkan. Jadi saya pikir siapapun bebas berspekulasi, bebas beropini, bebas berpendapat. Tapi saya selaku kader, sekali lagi saya sampaikan bahwa, dan ada banyak juga teman-teman kader, relawan simpatisan yang kemudian saya
sering berdiskusi bahwa siapapun nanti pada akhirnya skenario menentukan Dr. Andus Haji Taslim berpasangan dengan siapapun, itu full total untuk kemudian memenangkan Dr. Andus Haji Taslim, karena melihat beliau sebagai kader dan sebagai ketua DPD, dan kemudian melihat integritas ya, dan kapasitas serta komitmen yang dimiliki oleh Dr. Andus Haji Taslim. Jadi saya pikir kalau soal kepastian siapa yang mendampingi itu, kita tunggu saja. Tunggu surat sakti. Ya, surat sakti. Seperti itu. Surat sakti, sepengetahuan saya dari internal Nasdem sendiri mungkin sudah ada, tapi hari ini belum dipublikasi. Kira-kira seperti itu. Jadi surat sakti dari DPP ke Pak Taslim sudah ada? Sepengetahuan saya sudah ada. Tapi belum dimunculkan ke publik? Belum dipublikasi. Seperti itu ya? Karena ini penting juga saya sampaikan, informasikan. Tertanggal 27 Mei ya, 2024, itu Partai Nasdem di tingkatan DPP sudah melakukan pleno. Bahwa? Pleno terkait bakal calon yang akan diusung Partai Nasdem di Pilkada November mendatang. Itu clear sudah 27 Mei. Dan nama yang muncul adalah Dr. Andus Taslim untuk merwali. Baik, Pak Gafar, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, sepertinya kopi ini menarik dan ada donat-donatnya. Jadi saya ingin mencicipi kopi ini dan mencicipi donat ini. Anak buahnya Surya Paloh ini. Pak Gafar. Anak buah. Siap. Pak Gafar yakin bahwa Pak Taslim akan menang di Pilkada 2024 ini? Dan apa yang membuat yakin? Insya Allah yakin. Yakin ya? Yakin. Pertama tentu, saya masih percaya Tuhan itu tidak tidur. Tapi kalau pasti ada jalan, ada jalan untuk kemudian memuluskan, melanggengkan kebaikan yang akan dilaksanakan. Karena kita yakin bahwa Pak Taslim ini orang berintegritas. Saya juga, Pak Gafar, ketika saya mencalon, saya juga akan bilang begitu, bahwa Tuhan tidak tidur. Silakan. Saya ingin konkretnya, kenapa Pak Gafar yakin bahwa Pak Taslim akan menang lagi? Oke. Saya hari ini, kalau berbicara soal keyakinan terhadap Pak Taslim itu mungkin silakan orang berpendapat saya subjektif. Subjektif silakan. Tapi ini soal pengalaman yang saya dapatkan. Ya. Saya sampai detik ini 5 tahun menjadi mitra pemerintah dan pernah menjadi mitra ya dari pemerintahan Bapak Dr. Andus sebelumnya. Iya. Dari 2019 sampai masa akhir kepemimpinan beliau itu 2023. Dari kemitraan itu saya tahu persis bahwa Pak Taslim betul-betul berkomitmen, betul-betul punya niatan yang baik untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Dan konkret yang dilakukan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan. Misalnya? Banyak. Coba. Saya harus sebut satu persatu? Iya, sebut. Oh, begitu. Percaya tidak? Di masa kepemimpinannya Pak Taslim, orang mati saja, itu dijamin. Ya. Dalam bentuk? BPJS Ketenagakerjaan non-upah terhadap nelayan, BPJS Ketenagakerjaan non-upah terhadap petani. Ya, maksudnya? Sekarang begini, petani, nelayan, kemudian melakukan aktivitas dalam menghidupi keluarganya, rumah tangganya, ataupun kehidupannya. Dalam masa melakukan kegiatan tersebut, dia mendapat kecelakaan, atau mungkin, mohon maaf, kita harus sebut, takdirnya dipertemukan dengan ajal, itu dapat santunan dari pemerintah. Dan petani dan nelayan ini sama sekali tidak mengeluarkan dananya untuk mendapatkan itu. Itu dijamin oleh pemerintah. Dan hari ini kita harus akui, bentuk penghargaan yang diterima oleh mantan PJ kita, Pak Rahman Shah, terhadap kepatuhan pemerintah untuk BPJS,
Itu program dari Pak Taslim, itu tidak boleh kita lupakan. Saya berbicara bukan karena saya ada di Partai Nasdem, tapi berbicara kebenaran, Pak, yang terjadi. Ini kita berbicara kebenaran, bukan saya mau membela siapa, tapi kita berdiri di atas fakta dan kebenaran yang sebenarnya. Jadi kalau ada nelayan mati, keluarganya dapat santunan. Ya, seperti itu. Itu nilainya berapa? Saya pernah dapat presentasi diskusi dengan teman-teman di Dinas Perikanan selaku leading sektor kemitraan daripada BPJS untuk nelayan ini. Di tahun pertama sampai tahun ketiga itu kalau untuk jaminan kematian itu kurang lebih, kalau saya tidak salah, semoga saya tidak salah, itu angkanya di sekitaran 48 juta. 48 juta? Ya, 48 juta. Nanti kita luruskan kembali kepada teman-teman di Dinas Perikanan. Setelah 3 tahun keikutsertaan ini, kepesertaan ini sebagai BPJS Ketenagakerjaan non upah terhadap nelayan ini, itu angkanya fantastis. Ada di angka 200 juta lebih, termasuk jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk anak dari misalnya katakanlah korban, itu dijamin sampai pendidikannya, Pak. Oh begitu ya? Ya, ini saya tahu persis karena kebetulan juga saya di DPR ditugaskan partai di Komisi 2 dan leading sektor Komisi 2 itu ada Dinas Perikanan dan Pertanian, makanya saya tahu persis soal ini. Jadi itu salah satu keberhasilan Pak Taslim di periode pertama 2018-2023 yang kemudian membuat Pak Gafar yakin bahwa Pak Taslim akan menang lagi. Iya, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Tapi bagaimana dengan persoalan tenaga kerja yang dimana tenaga kerja lokal kita yang belum terserap? Saya ingat persis di 2018 itu merupakan puncak atau kemarahan dari teman-teman kita pekerja lokal, calon pekerja lokal yang yang merindukan ruang, yang berkeinginan ruang bagi tenaga kerja lokal itu mendapat ruang yang lebih besar sesuai amanat undang-undang terhadap investasi. Dan pada saat itu saya sendiri yang kebetulan pada saat itu sebagai janlab daripada aksi menggugat PT IMIP, menuntut PT IMIP agar mendapatkan ruang bagi tenaga kerja lokal dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sehingga di awal pemerintahan Pak Taslim itu membangun MOU, komitmen dengan PT IMIP, menempatkan 2 HRD lokal di PT IMIP, agar bisa mengakomodir dan mengidentifikasi calon-calon tenaga kerja yang kita kategorikan tenaga kerja lokal tadi. Tapi tidak menutup ruang, tidak menutup kemungkinan juga untuk seluruh tenaga kerja yang ada di Republik Indonesia. Hanya kita keinginannya untuk mendapatkan porsi yang lebih besar. Karena itu perintah undang-undang, kita tidak ujuk-ujuk juga mau minta itu, tidak. Kira-kira begitu. Tapi hari ini masih ada riak-riak, masih ada keluh kesah di masyarakat tentang itu. Kalau itu kan untuk mengidentifikasi itu, kita juga kesulitan ya, pemerintah, DPR, kita juga sering mendapat aspirasi-aspirasi yang Bapak sebutkan tadi. Karena banyak oknum yang memainkan itu, memainkan peranan itu. Tapi intinya di pemerintahan Pak Taslim kemarin sudah ada upaya ya. Ada upaya yang dilakukan dan itu konkret dilakukan. Betul. Hari ini ada 2 loh, yang sebelumnya tidak ada. Jadi itu ya, poin kedua yang membuat Bapak yakin bahwa Pak Taslim akan menang lagi. Banyak ya. Banyak. Ya, saya mau bicara soal perahu fiber. Jadi ada banyak temuan kita biasa di lapangan kan, dan kita bisa jalan kan. Banyak biasa nelayan yang mengeluh. Ada biasa nelayan yang mengeluh bahwa tidak maksimal. Dalam artian kata, perahu itu tidak bisa dipakai ke laut dalam misalnya. Kemudian kendala kita juga selama ini kan, oke lah,
Jadi salah satu hal yang membuat saya bangga, senang dengan kepemimpinan Pak Taslim ini adalah begitu banyak bantuan yang diberikan ke masyarakat. Salah satunya tadi perahu fiber untuk nelayan, kemudian bantuan-bantuan pertanian. Tapi ternyata kita masih kesulitan di pasar. Hasil produksi pertanian masyarakat kita, hasil tangkap ikan nelayan kita, itu pasarnya masih terbatas. Itu yang saya lihat. Itu ya? Iya. Apa ya? Hari ini, kehadiran investasi yang kemudian menjadikan begitu banyak ekspansi manusia tidak dianggap pasar oleh teman-teman kita. Masa yang peluang seperti itu tidak dianggap pasar? Yang menjadi pertanyaan adalah ternyata pekerjaan apapun harus ditekuni. Harus ditekuni. Ketika kita tekuni pekerjaan yang dimaksud, maka yakin kualitasnya akan memenuhi standar pasar itu sendiri. Berarti masalahnya di standar, standar produksi. Ya. Standar produksi. Kita tidak bisa menyalahkan juga nelayan, petani, ya kan? Karena memang kita harus akui. Ada banyak ruang-ruang, ada banyak ruang-ruang pasar yang kadang dimonopoli oleh oknum-oknum tertentu. Nah, di situ dia. Bagaimana supaya ada akses untuk masyarakat secara umum agar hasil-hasil produksi mereka bisa masuk ke pasar-pasar yang tersedia. Jangan lagi ada monopoli pihak tertentu. Saya pikir penting bagi pemerintah daerah untuk hadir dalam persoalan itu. Itu sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Sebenarnya kalau berbicara soal keyakinan, kita harus berlandaskan dari program. Iya, memang. Sekarang begini. Keyakinan saya untuk kemudian menempatkan Pak Taslim masih menang. Indikatornya cuma satu rujukannya sebenarnya. Ada tidak realisasi, ada tidak dari 7 visi misi yang kemudian didaftarkan ke KPU, kemudian dikomparasi oleh Bapeda menjadi 5, ada tidak visi misi yang tidak terrealisasi? Visi misinya tahajud ya, tagline waktu itu. Poin 1. Itu sejahtera bersama. Indikatornya apa? Betul tidak? Sudah berkurang kesenjangan yang terjadi di Morowali. Silakan kita runut dari misi yang ada. Saya masih ingat, kalau saya tidak salah, misi pertama itu apa? Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Itu. Dan cara menciptakan itu adalah meningkatkan dulu kualitas mental dan kesejahteraan tenaga, SDM dan kesejahteraan. Ya, SDM dan kesejahteraan. Dan itu dilakukan oleh Pak Taslim dengan didorong. Saya ingat persis di 2020, kalau saya tidak salah 2019 ya, semua tenaga PHL itu diberikan pelatihan. Pegawai-pegawai ASN yang potensial itu dilakukan untuk didorong untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, itu harus sejalan. Sejak menjabat Pak Taslim, kesejahteraan yang diperhatikan pertama. Jadi pemerintahan yang baik dan bersih itu dimulai daripada upaya meningkatkan kesejahteraan daripada birokrasi pegawai-pegawai kita, kemudian SDM-nya ditingkatkan. Jadi situ Pak Gafar menganggap bahwa itu kelar, itu selesai. Catatannya adalah di masa kepemimpinannya Pak Taslim tidak pernah saya dengar informasi atau temukan ada jual beli jabatan. Betul. Ini tuntas ya? Iya, tuntas. Tidak ada jual beli jabatan. Intinya bahwa Pak Gafar menganggap bahwa visi besar sejahtera bersama itu kelar. Di periode pertama. Di periode pertama. Karena alasan itulah kemudian Pak Gafar yakin bahwa Pak Taslim akan menang lagi. Seperti itu. Kira-kira begitu ya. Dan itu jelas. Di masa kepemimpinan Pak Taslim, TPP pegawai negeri itu naik 100% lebih. Tenaga PHL yang sebelumnya 500 sampai 700.000 naik menjadi 1 juta bagi tenaga 1,7 juta bagi tenaga honorer
dengan tingkatan SMA dan 2,3 juta bagi strata 1. Itu sudah dilakukan. Nah ini dulu, karena kita berkeyakinan kalau kemudian pelayannya sejahtera, maka pelayanannya pun akan bagus. Akan bagus. Iya, betul. Kita harapannya kan seperti itu. Output yang kita dapatkan nanti seperti itu. Dan praktek-praktek pungli tidak akan ada. Tidak ada. Mestinya itu. Akan bersih lah pemerintahan. Kalaupun masih ada yang terjadi, itu dipastikan murni karena oknumnya. Ya, mentalnya. Mentalnya yang rusak. Kira-kira seperti itu. Harapannya kita ke depan tidak ada lagi yang seperti itu di Morowali. Jadi intinya adalah Pak Gafar yakin menang lagi karena keberhasilan program-program visi misi di periode pertama. Seperti itu. Begitu ya? Iya. Sangat yakin. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama dengan saya Gap di Halo Morowali, masih ngobrol politik bersama dengan Pak Gafar Hilal, anggota Dewan Kabupaten Morowali dari Partai Nasdem. Jadi Pak Gafar Hilal yakin bahwa Pak Taslim akan menang lagi di 2024 karena keberhasilan Pak Taslim dengan programnya yang pro rakyat di periode pertama. Apa yang kemudian membuat Pak Gafar berpikir bahwa masyarakat Morowali ini harus memilih Pak Taslim? Karena pilihan yang dilakukan ditentukan oleh masyarakat adalah untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan Pak Taslim. Itu yang perlu dicatat. Hari ini masyarakat memilih Pak Taslim, 2018 masyarakat memilih Pak Taslim untuk kebaikan mereka sendiri. Apa itu? Ya. Bantuan rumah tidak layak huni. Itu kepentingannya jelas kok. Iya. Memang ada berapa rumah tidak layak huni kemarin yang direalisasikan? Kalau di Dau itu kurang lebih 2000-an unit. 44 kalau saya tidak salah. Unit ya? Iya. Itu tersebar di pulau dan daratan. Ya. Dan dimaksimalkan di wilayah kepulauan. Minui dan Bungku Selatan. Oke. Dan mau tidak program ini berkelanjutan? Disinilah tempatnya. Ada tidak yang menjamin bahwa di nama-nama yang kemudian santer hari ini bisa menjamin pembangunan ini berkelanjutan? Iya. Karena itu tadi keyakinan saya Bapak Taslim punya niatan melanjutkan kepemimpinannya karena untuk kepentingan masyarakat. Betul. Itu. Pernah tidak Pak Taslim memanfaatkan jabatan yang diperoleh pada saat beliau memimpin memperkaya diri sendiri? Memunguti investor-investor? Tidak pernah. Itu loh bentuk konkret kebijakan atau program yang pro rakyat. Keberhasilan RTLH tadi, kemudian apa lagi? Bantuan pangan sapi ya. Tinggal pengelolaannya yang kemudian belum maksimal. Kalau ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yakin dan percaya indikator sejahtera bersama itu benar-benar tuntas 100%. Karena semua lini disentuh. Bantuan sapi disusul dengan peralatan kawat duri untuk kandang. Kan tidak mungkin pemerintah lagi, Pak Taslim lagi yang harus bantu memelihara sapinya hari-hari, kan tidak mungkin itu. Bajak gratis. Dan harus kita akui dengan kegiatan atau program bajak dan panen gratis itu mengurangi biaya operasional petani itu sendiri. Terbantunya di situ. Terbantunya di situ, sangat terbantu. Tinggal yang memang betul-betul kita lakukan adalah soal pasar. Pasarnya yang kita harus hadirkan. Dan komitmen, keyakinan saya bahwa ini yang kemudian menjadi target ke depan. Target ke depan, sehingga perlu kita lanjutkan pembangunan ini. Kalau masyarakat masih mau program yang ada, BPJS ketenaga kerjaan, petani, nelayan, bantuan rumah layak huni, pembangunan jalan, pengaspalan jalan, bantuan meteran listrik yang hari ini sudah 2.500, masih mau dilanjutkan, ya ayo kita sama-sama ke Pak Taslim. Kenapa kita sama-sama ke Pak Taslim? Memilih Pak Taslim sama dengan melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Baik. Sama dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat itu sendiri. Baik, kalau menurut Pak Gafar, apa sih masalah terbesar yang dihadapi Morowali hari ini? Dan apakah Pak Taslim bisa menghadirkan solusi untuk masalah besar itu?
Yakin saya bisa. Nah, apa masalah? Yang paling mendasar di Morowali ini adalah hilirisasi. Hilirisasi ya? Industri. Kenapa sangat masalah bagi saya ya? Hilirisasi menggerus potensi pertanian dan perikanan. Betul. Itu yang kemudian mau dituntaskan. Nah sekarang, kalau pada akhirnya semua teralih fungsikan, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Maka sektor jasa sangat penting untuk mempertahankan eksistensi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Kalaupun pada akhirnya tergerus sektor pertanian dan perikanan ini, kita harus fokus di sektor jasa. Nanti solusinya adalah meng-up sektor jasa. Ya. Dan kita tidak bisa kemudian menafikan kehadiran hilirisasi juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Iya, jelas. Usaha jelas berkembang. Usaha jalan, ya. Kemudian dari sektor PAD juga jelas ya. Ya, masuk ya. Salah satu kebijakan Pak Taslim yang saya suka. Dengan hadirnya hilirisasi ini betul-betul dimanfaatkan izin menetap tenaga kerja asing. Izin perpanjangan menetap tenaga kerja asing. Jadi masalah terbesar kita adalah masuknya industri itu menggerus sektor perikanan dan pertanian. Ya. Maka salah satu solusinya adalah meng-up usaha jasa. Ya. Seperti itu Pak Gafar. Ya, seperti itu. Baik. Pak Gafar, di periode kedua 2004-2029, apa sih yang ditawarkan Pak Taslim untuk rakyat? Masih sama. Masih sama? Kesejahteraan bersama. Karena salah satu hal yang mendasar di Morowali ini adalah ketimpangan, pemerataan. Sehingga kita masih berpijak pada sejahtera bersama. Semua harus menikmati pembangunan. Ada tidak yang baru? Ada tidak yang baru? Ada tidak gagasan baru? Soal baru dan tidak, kita tidak bisa kemudian eksplisitkan saat ini. Kenapa? Karena pada prinsipnya siapapun bakal calon nanti, ya kan, harus merujuk pada visi pemerintah Kabupaten Morowali. Ya, rencana pembangunan jangka panjang. Ya, betul. Itu dulu dituntaskan dan hari ini dalam proses tahapan di DPR. Ya. Sehingga kita tidak bisa jabarkan. Tapi yang pasti, kalau kita mau melihat permasalahan Morowali ini sama kok. Kemarin dan hari ini sama, hanya soal kesejahteraan. Jadi intinya di periode kedua masih bicara soal itu. Ya, akan melanjutkan. Kenapa kita berbicara di situ? Negara hadir, pemerintah hadir, tujuannya cuma satu. Mensejahterakan masyarakat. Ya. Jadi intinya masih pembangunan berkelanjutan. Ya. Berarti poinnya, pembangunan berkelanjutan. Masih mau dapat rumah layak huni, masih mau dapat bantuan sapi, kawat duri, meteran listrik, fasilitas air bersih untuk teman-teman kita yang di kepulauan, ya kan, pengaspalan yang ada di kepulauan, dan tentunya adalah potensi-potensi daerah ini paling mendasar. Kita mau sejahterakan masyarakat, tapi uangnya dari mana? Ya kan? Makanya kalau saya berpendapat seorang pemimpin, kalau kita berbicara Morowali itu bupati, harus jadi pedagang. Ya kan? Iya. Harus pintar cari uang. Betul. Cari uang bukan untuk dirinya, untuk masyarakat. Dan itu yang dilakukan Pak Taslim selama 5 tahun. Betul. Pernah berpikir tidak? Morowali transisi ke Pak Taslim itu ada warisan. Iya. Ini kita harus sampaikan. Iya. Makanya saya bilang, pemimpin tidak boleh hanya sekedar berani. Berani menghabiskan uang, semua bisa. Itu RT, ketua BPD bisa kalau cuma menghabiskan uang, bisa jadi bupati. Tapi mencari uang itu mampu tidak? Betul. Dan kemudian tidak mengambil uang itu untuk masyarakat, berani tidak? Kan itu. Dari masa transisi yang saya sebutkan tadi, itu Morowali ada di angka minus, di angka 80 sekian miliar ya. Diambil alih Pak Taslim. Itu pada saat itu, seingat saya, PAD Morowali hanya 181. Ya. Dari sekian banyak potensi yang ada. Ada tenaga kerja asing yang kita bisa ambil. Ada tenaga kerja yang kita bisa
dapat bagi hasilnya dan NPWP, tidak hanya dinikmati oleh pusat, ya kan? Dan yang kemudian harus dilakukan, mampu tidak bocor ini potensi-potensi ini. Dan intinya Pak Taslim berhasil meng-up kita punya pendapatan asli daerah. Ya. Hari ini, asumsi 2024 untuk pendapatan itu ada di angka 700 sekian miliar. Dan Pak Taslim tinggalkan di akhir masa kepemimpinan itu PAD kita ada di 459 miliar. Artinya bisa di 2024-2029 dia bisa sampai 1 triliun ke atas. Saya menyimak diskusi atau gagasan-gagasan dari Pak Taslim itu, proyeksinya beliau di 2025 jika terpilih, insya Allah kita bisa dapat PAD di angka 1 triliun. Di atas 1 triliun. Nah, dengan angka seperti ini, ayo kita berbicara program untuk masyarakat. Betul. Dengan uang sebanyak itu. Iya. Makanya itu tadi, bahwa dengan uang sebanyak itu, maka akan lebih mudah mencapai apa yang disebut dengan sejahtera bersama. Nah, tinggal bagaimana menjalankannya, bagaimana mengelolanya untuk memastikan bahwa distribusi kesejahteraan itu betul-betul berkeadilan. Betul, itu. Kan seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir, Pak Gafar Hilal. Ya. Kenapa kemarin tidak terpilih? Kemarin kan nyalek kan? Ya. Kenapa tidak terpilih? Ini menarik. Ini ada hubungannya. Ini ada hubungannya. Ada agak sensitif ini. Ini ada hubungan dengan pilkada loh. Iya. Ini tetap ada hubungannya dengan Pak Taslim. Oh begitu? Ya. Kenapa? Karena saya khawatir Pak Gafar. Khawatirnya saya adalah karena kan Bapak kemarin tidak terpilih ya. Kemudian hari ini mau mensukseskan Pak Taslim. Saya takutnya barisan massa dari Pak Gafar ini, karena Pak Gafar tidak terpilih lagi, saya takutnya mereka bubar malah ke calon lain nantinya saat pemilihan bupati. Oh begitu ya. Perlu diingat ya. 25 anggota DPR terpilih hari ini. Ya. Cuma 3 yang kalahkan suara. Cuma 3 orang yang kalahkan. 22 saya kalahkan semua suaranya. Dan itu hasil dari konsistensi, komitmen untuk mengurusi masyarakat. Kenapa? Saya tidak beli suara. Pada saat pilek kemarin tidak beli suara. Ada isu-isu si ini habiskan 2 miliar lebih. Tidak benar ya? Berarti main murni ya? Main murni ya? Alhamdulillah kalau saya main murni. Bentuk komitmen saya kepada masyarakat yang dilihat dan dilirik oleh masyarakat. Dan itu sabar keyakinan sama Pak Taslim. Nah, tapi meskipun tidak duduk, yakin bahwa barisan-barisan yang memilih Pak Gafar kemarin masih akan tetap solid bersama Pak Gafar nantinya. Ini kan manusia ini. Ini kan manusia ini. Yang pasti keyakinan saya masih banyak teman-teman mau sejalan dan sebarisan kepada saya. Karena apa? Yang saya tawarkan kepada mereka adalah niat yang baik. Hari ini pun sama. Saya mengajak teman-teman ke Pak Taslim karena niatan yang baik. Bukan untuk kepentingan saya. Jadi yakin satu barisannya? Insya Allah yakin. Kalaupun ada yang bias itu, saya pikir itu dinamika. Betul. Dan tidak boleh kita larang, itu hak politiknya masing-masing. Baik Pak Gafar, netizen yang budiman, demikianlah perbincangan kita kali ini dengan Pak Gafar Hilal. Sebenarnya Pak Gafar dan saya juga sebenarnya bernafsu ingin berbincang yang lama, tapi kita dibatasi oleh durasi. Jadi untuk saat ini kita sampai di sini dulu. Dan seperti biasa Pak Gafar, di Halo Morowali itu ada sebuah tradisi bahwa di setiap akhir perbincangan narasumber itu diberikan mic sepenuhnya untuk memberikan closing statement. Jadi dengan ini sebagai penutup saya serahkan mic sepenuhnya kepada Pak Gafar Hilal untuk memberikan closing statement. Jadi silakan Pak Gafar menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada netizen kita. Monggo. Ya, terima kasih Bung Gafur. Telah memberikan kesempatan dan ruang untuk kita berdiskusi, dan tentunya diskusi kita ini adalah untuk kebaikan Morowali karena bentuk kecintaan kita terhadap daerah kita ini. Teman-teman netizen, yang pasti di closing statement ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tidak lama lagi kita akan menghadapi kontestasi pesta demokrasi Pilkada serentak di November tanggal 27 2024 mendatang. Tentunya
Saya pribadi mengajak kita semua masyarakat untuk menentukan pilihan kita sebaik-baiknya. Mendukung siapapun dengan tidak saling menjatuhkan. Menentukan pilihan terhadap siapapun dengan tidak menjelek-jelekan satu sama lain. Karena kita yakin bahwa semua yang kemudian mengajukan diri dalam kontestasi ini punya niatan yang baik. Sehingga mari kita beradu gagasan untuk kepentingan daerah kita dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan saya ingin mengajak kita sekalian untuk kemudian benar-benar realistis dan objektif melihat kebenaran terhadap calon-calon kita yang akan berkontestasi nantinya. Dan ingat bahwa saya mengajak kita untuk melanjutkan kebaikan Morowali yang sudah ada hari ini. Saya mengajak kita untuk kemudian bersama-sama Pak Taslim karena keyakinan saya terhadap beliau yang jujur, berintegritas, ya, berkomitmen dan konsisten untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Di akhir segmen ini saya ingin mereview kembali bahwa tujuan kita adalah untuk sejahtera bersama. Nah, sejahtera bersama itu kita bisa dapatkan dengan program yang telah kami sebutkan tadi. Masih mau bantuan rumah layak huni, masih mau berkelanjutan BPJS tenaga kerjaan, petani dan nelayan, masih mau dibangunkan jalan dan jalan atau pengaspalan jalan, pembangunan pondok pesantren, termasuk membantu janda-janda miskin dan lansia miskin 500 juta per bulan, itu di pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh Bapak Haji Taslim. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, walaupun masih banyak keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Saya akhiri, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik netizen yang budiman, itulah sebuah closing statement. Mudah-mudahan apa yang kami bahas ini bermanfaat, menginspirasi kita semua. Dan baik netizen yang budiman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Pak Gafar, terima kasih atas kesempatannya untuk kopi dan donatnya, luar biasa. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, amin, amin. Baik netizen yang budiman, seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Baik, dari kediaman pribadi Pak Gafar Hilal di Desa Bahongoleo, Kecamatan Bungku Tengah, saya Gaf mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.